سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Sadewa Al-Hidiantoro dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ulumul Quran, dan mata kuliah Ulumul Quran ini memiliki 6 materi. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang kedua, Asbabun Nuzul. Yang ketiga, Nasikh dan Mansukh. Yang keempat, permisalan dalam Al-Quran. Yang kelima, muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Dan yang keenam atau yang terakhir, i'jaz Al-Quran. Baik, kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai kitab wahyu. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan produk manusia maupun produk budaya ataupun makhluk secara etimologi atau bahasa, yang artinya bacaan atau yang dibaca bermakna isim maf'ul menurut ahli bahasa. Kata Al-Quran adalah isim masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu 9, yaitu yang dibaca. Sedangkan secara terminologi atau istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui para malaikat Jibril untuk difahami dan diingat selalu, yang disampaikan dengan jalan mutawir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lanjut slide berikutnya. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden. Dalam waktu selama 14 abad ke belakang, tidak ada satu rasul yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat kuat melalui hafalan dan tulisan, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ada tradisi sanad dalam Islam, sehingga umat Islam tidak kehilangan cara untuk membaca Al-Quran dengan benar, sama dengan yang dibaca Rasulullah SAW. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mengkritik dasar-dasar kepercayaan Yahudi dan Kristen. Ini terkandung dalam Quran surat At-Taubah ayat 30-31. Lanjut slide berikutnya. Wahyu adalah tanzil atau munazzal, diturunkan langsung. Artinya apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Dari Allah Subhanahu wa taala sudah berbahasa Arab. Oleh karenanya, teks Al-Quran walau bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair ataupun paranormal. Pondasi dasar yang wajib diketahui oleh mahasiswa memahaminya dengan secara komprehensif atau luas, dan tidak dengan secara parsial, yang artinya berhubungan. Mengenai konsep Al-Quran dalam pandangan Islam itu merupakan suatu hal yang sangat transenden. Dan lanjut berikut slide-nya. Al-Quran adalah kitab yang tanzil. Al-Quran adalah kitab yang tanzil baik lafaz maupun makna. Adapun pengertian tanzil yang berarti turun sedikit demi sedikit bertahap sesuai dengan kondisi dan kejadian pada saat itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan wahyu yang diturunkan. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 dan Quran surat As-Sajdah ayat 2. Jadi bukan produk bumi sebagaimana yang telah diklaim oleh orang-orang liberal atau orientalis yang tidak suka dengan keaslian Al-Quran. Selanjutnya, Islam sebagai agama wahyu terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Quran surat An-Naml ayat 44 dan Quran surat Al-Baqarah
ayat 285, dan yang terakhir Quran surat Yusuf ayat 101. Dan jadi kesimpulannya, Al-Quran merupakan benar-benar murni firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara bertahap ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran bukanlah produk manusia, budaya yang telah dituduhkan oleh kaum liberal dan orientalis terhadap kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Dan memasuki bab yang kedua, yaitu tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara bahasa. Asbabun nuzul terdiri dari dua kata jamak, yaitu asbab dan tanzil. Yang kedua, sedangkan kata an-nuzul yang dalam bahasa Indonesia diartikan turun secara sistematik, berarti berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Asbab merupakan bentuk jamak dari sabab yang secara semantik berarti al-hablu yang artinya tali, dan at-tariq yang artinya jalan. Asbabun nuzul secara istilah. Yang pertama, suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenan dengannya. Yang kedua, dalam bahasa yang lebih mudah, ia disebut sebab turunnya suatu ayat atau surah. Peristiwa tersebut mencangkup peristiwa yang betul-betul terjadi, berupa kasus atau dialog dengan sahabat Nabi. Lanjut slide berikutnya. Mana al-Qoton. Terminologi asbabun nuzul mencangkup dua hal. Yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat, berapa pengungkapan fakta, berita atau respon tertentu tanpa ada muatan hukum. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi SAW yang dijawab pertanyaan langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Menurut Imam As-Suyuti, asbabun nuzul itu peristiwa yang suatu ayat atau surah yang turun pada masa-masa kejadiannya, yaitu masa Nabi. Dan menurut Imam Az-Zarqani, asbabun nuzul itu peristiwa yang suatu atau beberapa ayat turun berbicara tentangnya atau menjelaskan suatu hukum darinya pada masa-masa peristiwa itu terjadi pada masa Nabi. Kaidah asbabun nuzul. Al-ibrah bi umum al-lafzi. Di dalam memahami asbabun nuzul, suatu ayat yang memiliki sebab turun tidak hanya berlaku pada latar belakang sebab turunnya ayat itu, tetapi berlaku umum sepanjang masa. Manfaat mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada dalam ayat. Yang kedua, memberikan pemahaman tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penjelasan peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan di dalam hati orang-orang yang mendengarnya bila ayat-ayat itu dibacakan. Yang keempat, mengetahui hikmah ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Masuk kepada bab yang ketiga, yaitu tentang nasikh dan mansukh. Secara istilah, nasikh adalah ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal. Sehingga dalil atau ayat yang turun lebih akhir menghapuskan hukum ayat yang turun lebih awal ini disebut nasikh, dan ayat yang turun lebih awal disebut mansukh. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, kata nasakh secara bahasa memiliki 4 kemungkinan makna, yakni yang pertama al-izalah yang artinya menghapus, yang kedua at-tabdil yang artinya menggantikan, yang ketiga at-tahwil yang artinya mengalihkan, yang keempat an-naql yang artinya memindahkan. Cara mengetahui adanya nasikh dan mansukh. Yang pertama, riwayat yang jelas dari Nabi ataupun sahabat. Yang kedua, ijma atau konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mansukh. Yang ketiga, riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun di akhir.
Lugotan. Dari segi bahasa, lugo. Nasakh bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Misalnya di dalam kalimat, angin telah menghapus jejak suatu kaum, atau matahari menghilangkan kegelapan. Definisi: itikat, akhlak, sejarah tidak berlaku di nasakh dan mansukh, adapun larangan. Perintah berlaku di nasakh dan mansukh. Adapun syaratnya yakni hukum yang dihapuskan hukum syara, dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mesti dari hukum syara. Hikmah adanya nasakh dalam Al-Quran. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasakh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika kembali ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Dan memasuki bab yang keempat, yaitu bab tentang permisalan dalam Al-Quran. Pengertian amsal: mengungkapkan sesuatu makna yang tadinya abstrak kemudian digambarkan dalam bentuk yang konkret. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara. Yang pertama, halal. Yang kedua, haram. Yang ketiga, muhkam. Yang keempat, mutasyabih. Dan yang kelima, amsal. Permisalan dalam Al-Quran: zohiroh atau tekstual atau musarrahah. Yang kedua, kaminah atau kontekstual. Rukun dan syarat amsal: segi perumpamaan, wajhus syabah. Yang kedua, alat untuk perumpamaan, adatut tasbih. Yang ketiga, yang diserupakan, musyabbah. Yang keempat, sesuatu yang dijadikan perumpamaan, musyabbah bihi. Dan memasuki bab yang kelima, bab tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Pengertian: muhkam, ayat Al-Quran yang jelas. Menurut bahasa ialah hakama yahkumu hukama, yang artinya memutuskan dua hal. Dan menurut istilah yakni suatu ungkapan yang dimaksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Mutasyabihat, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaan dan kepekaan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebesarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berfikir dan mengungkapkan rahasianya. Contoh muhkam. Contoh muhkam terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Lalu terdapat Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan yang terakhir, Quran surat Al-An'am ayat 19. Contoh mutasyabihat. Contoh mutasyabihat terdapat pada Quran surat Az-Zumar ayat 53. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Dan Quran surat Toha ayat 110. Dan yang terakhir, Quran surat Al-An'am ayat 103. Pembagian mutasyabih. Pembagian mutasyabih dibagi menjadi dua. Yang pertama, relatif. Ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang tapi tidak bagi sebagian yang lain. Artinya dapat difahami oleh orang-orang yang mendalam ilmunya saja. Yang kedua, hakiki. Apa yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia seperti hakikat sifat-sifat Allah, walau kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya.
amalan yang mencapai mutasyabih. Ilmu yang mendarah daging itu pilarnya ada 4 dalam tafsir Al-Baghawi. Yang pertama takwa, yang kedua tawadhu, yang ketiga zuhud, yang keempat mujahadah. Dan masuk ke bab yang terakhir, bab tentang i'jaz Al-Quran. Pengertian i'jaz Al-Quran. Mukjizat ialah sesuatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Dalam segi bahasa, i'jaz Al-Quran ialah artinya melemahkan, menundukkan ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Dalam segi istilah, i'jaz Al-Quran ialah suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Pembagian mukjizat Al-Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama, hissi. Ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun. Yang kedua, aqliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia. Kemampuannya untuk membedakan apa yang dipikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ruang lingkup maqasid syariah ada 5. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga diri. Yang ketiga, menjaga pikiran. Yang keempat, menjaga harta. Dan yang terakhir atau yang kelima, menjaga keturunan. Tujuan i'jazul Al-Quran ada 3. Yang pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi atau Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuktikan bahwa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala karena bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasan manusia. Karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Hikmah mempelajari i'jaz Al-Quran. Menambah keimanan orang-orang yang beriman sebagai bukti kebenaran dakwah para nabi dan rasul, sebagai peringatan dan ancaman bagi penentang rasul, menjadi jalan keluar bagi nabi dan orang-orang yang beriman ketika mendapatkan ujian. Itu saja, semoga bermanfaat. Jika ada salah dalam pengucapan kata, mohon dimaklumi, saya masih belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.